Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Zaidatun Nikmah dan juga Nuril Intan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai filosofi matematika menurut pandangan konstruktivisme dan finitisme yang sudah kami kerjakan pada minggu yang lalu. Berikut merupakan video presentasinya. Bahasan yang pertama adalah latar belakang konstruktivisme. Munculnya paham konstruktivis itu menurut Glasewell pada tahun 1988. Konstruktivis kognitif itu muncul pada abad ke-20 yang disebarkan oleh Piaget. Namun bila ditelusuri lebih jauh, ternyata gagasan pokok konstruktivisme itu sebenarnya telah dimulai oleh Vico, yaitu seorang epistemologis dari Italia. Nah, tahun 1710, Vico dalam De Antochissima Italorum Sapientia mengungkapkan filsafatnya yang berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Vico menjelaskan bahwa mengetahui itu berarti mengetahui bagaimana melihat sesuatu. Artinya seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur apa yang membangunnya. Menurut Vico, hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya, karena hanya Dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa ia membuatnya. Sementara itu, manusia hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya. Pengetahuan selalu merujuk pada struktur konsep yang dibentuk. Kemudian ke pengertian konstruktivisme. Nah, menurut paham konstruktivis, sebenarnya apa sih itu pengetahuan? Paham konstruktivis itu menjelaskan bahwa pengetahuan itu adalah konstruksi atau bentukan dari orang yang mengenal sesuatu atau skema. Nah, pengetahuan itu berarti tidak dapat ditransfer dari guru kepada orang lain karena setiap orang mempunyai skemanya sendiri-sendiri. Kemudian, apa sih itu konstruktivisme? Konstruktivisme itu merupakan filsafat atau aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa siswa mengkreasi pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya, termasuk interaksi dengan siswa yang lain. Nah, menurut Carly dan Margareta pada tahun 2002.16, proses pembelajaran konstruktivisme itu diawali dari konflik kognitif, kemudian pengetahuan akan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan hasil interaksi dengan lingkungan. Bahasan selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam aliran konstruktivisme. Nah, tokoh yang pertama yang akan kita bahas adalah Jerome Bruner. Di sini merupakan foto dari Jerome Bruner. Jerome Bruner itu merupakan pelopor aliran psikologi kognitif. Nah, Bruner ini banyak memberikan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan tersebut. Bruner itu menyatakan bahwa belajar itu lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan. Tokoh selanjutnya adalah John Dewey. Nah, John Dewey ini berpandangan bahwa sekolah itu seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas itu merupakan laboratorium untuk memecahkan suatu masalah. Tokoh selanjutnya adalah Lev Vygotsky. Nah, Lev Vygotsky itu mengungkapkan bahwa perkembangan intelektual itu dapat ditinjau dari konteks historis dan pengalaman anak. Vygotsky ini menghendaki adanya setting kelas berbentuk kooperatif antar kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga mereka itu dapat berinteraksi dan memunculkan strategi dalam memecahkan suatu masalah. Tokoh selanjutnya adalah Jean Piaget. Nah, ini merupakan foto dari Jean Piaget.
Nah, Jean Piaget ini dikenal sebagai pelopor aliran konstruktivisme yang pertama. Nah, aliran konstruktivisme Jean Piaget ini dikenal dengan nama konstruktivis kognitif, di mana ilmu pengetahuan itu dibangun dalam pikiran anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai skema yang dimilikinya. Nah, Jean Piaget di sini menerangkan bahwa peran guru itu sebagai fasilitator dan juga moderator. Proses mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget ini meliputi skema, asimilasi, akomodasi, dan juga keseimbangan. Skema adalah sekumpulan konsep yang digunakan ketika seseorang ini berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang ini mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Kemudian akomodasi itu terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Kemudian keseimbangan atau ekuibilitas terjadi antara asimilasi dan juga akomodasi. Sehingga keseimbangan ini dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Bahasan selanjutnya adalah taraf konstruktivisme. Nah, von Gelseveld dalam Suparno pada tahun 1997.226-27 itu membedakan adanya 3 taraf konstruktivisme. Nah, 3 taraf konstruktivismenya yaitu konstruktivisme radikal, konstruktivisme normal, dan juga konstruktivisme realisme hipotesis. Nah, yang pertama yaitu konstruktivisme radikal. Konstruktivisme radikal ini mengesampingkan antara pengetahuan dan juga kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Nah, bagi konstruktivis radikal, itu pengetahuan ini tidak merefleksikan sesuatu kenyataan ontologis objektif, tetapi merupakan sesuatu pengaturan dan organisasi dari suatu dunia yang dibentuk dari pengalaman seseorang. Kemudian konstruktivisme realisme hipotesis. Nah, menurut realisme hipotesis, pengetahuan ini dipandang sebagai suatu hipotesis dari suatu struktur kenyataan dan berkembang menuju suatu pengetahuan yang sejati yang dekat dengan realitas. Kemudian ke konstruktivisme normal. Menurut konstruktivisme normal, pengetahuan individu itu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam dirinya sendiri. Bahasan selanjutnya adalah macam-macam konstruktivisme. Nah, di sini konstruktivisme terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu konstruktivisme personal dan juga konstruktivisme sosial. Dalam konstruktivisme personal, Piaget ini menekankan aktivitas individual lewat asimilasi dan juga akomodasi dalam pembentukan pengetahuan. Nah, bagi Piaget, pengetahuan itu lebih dibentuk oleh si anak itu sendiri yang sedang belajar daripada diajarkan oleh orang tua atau gurunya. Kemudian konstruktivisme sosial. Nah, dalam konstruktivisme sosial, di samping individu itu kelompok di mana individu berada, ini sangat menentukan proses pembentukan pengetahuan pada diri seseorang. Kemudian konstruktivisme dalam pendidikan. Nah, yang pertama karakteristik konstruktivisme dalam pendidikan. Suhana dalam Wardoyo pada tahun 2013-239 ini mengungkapkan karakteristik konstruktivisme dalam pendidikan, yaitu yang pertama adalah proses pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kemudian, proses pembelajaran itu merupakan proses integrasi pengetahuan baru ke pengetahuan lama yang dimiliki oleh siswa. Kemudian, perbedaan dihargai sebagai tradisi, yang berarti pandangan yang berbeda antara siswa dihargai sebagai tradisi dalam pembelajaran. Nah, yang keempat adalah eksplorasi lingkungan. Nah, eksplorasi lingkungan di sini maksudnya adalah dalam proses pembelajaran, siswa itu didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan menyintetiskan secara terintegritas.
Kemudian yang kelima ada menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Yang keenam, berperilaku kooperatif dan kompetitif. Proses pembelajaran itu mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di kalangan siswa secara aktif, kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan. Kemudian yang terakhir ada kontekstual. Maksudnya adalah proses pembelajaran itu dilakukan secara kontekstual. Siswa diharapkan masuk ke dalam pengalaman yang nyata. Pembahasan selanjutnya adalah hakikat pembelajaran menurut teori konstruktivisme. Nah, sebagaimana telah dikemukakan bahwa menurut teori konstruktivisme, pengetahuan ini tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Nah, Hanbury pada tahun 1996.23 ini mengemukakan sejumlah aspek dalam kaitannya dengan pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, siswa itu mengkonstruksi pengetahuan matematika dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah matematika menjadi lebih bermakna karena dimengerti. Yang ketiga, strategi belajar menjadi lebih bernilai. Prinsip terpenting dalam proses pembelajaran menurut teori konstruktivisme yaitu guru ini tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa sendirilah yang harus membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian, siswa ini merupakan subjek utama dalam kegiatan penemuan pengetahuan. Kemudian, keuntungan belajar matematika dengan pendekatan konstruktivisme yaitu siswa ini dapat membangun pengetahuannya sendiri sehingga tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan sehingga siswa ini tidak cepat bosan untuk belajar matematika. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap siswa ada nilai atau usahanya. Kemudian, memupuk kerjasama dalam kelompok dan melatih siswa untuk terbiasa berpikir serta mengemukakan pendapatnya. Oke, saya akan melanjutkan materi pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nuril karena telah memaparkan bagaimana pandangan filosofi matematika menurut pandangan konstruktivisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang pandangan filosofi matematika menurut pandangan finitisme. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya matematika itu sering dianggap sebagai teladan kejelasan dan kepastian. Akan tetapi, masalah yang menjengkelkan itu muncul setelah mempertanyakan pertanyaan seperti apa itu infinity atau apa itu sesuatu yang tak terhingga, apa itu bilangan tak terhingga. Nah, sehingga selama dekade pertama abad ke-20, para filsuf dan ahli matematika melakukan upaya berkelanjutan untuk memperjelas sifat matematika itu tersendiri. Dari upaya tersebut menghasilkan 3 program yang orisinal, diantaranya ada logikaisme, ada intuisi, dan salah satunya ada finitisme, di mana ketiga program ini saling berkaitan satu sama lain sampai batas tertentu. Selanjutnya, apa itu finitisme? Jadi finitisme itu merupakan suatu filsafat matematika yang menerima keberadaan hanya pada objek matematika yang terbatas. Selanjutnya ada finitisme menurut Hilbert atau David Hilbert yang lebih dikenal sebagai filosofi matematika. Beliau ini sangat berpengaruh di perkembangan matematika. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya landasan filosofi matematika Hilbert dan aspek baru yang sesungguhnya dari pemikiran dasarnya itu dimulai pada tahun 1922 dan dinamakan sebagai sudut pandang finiter. Nah, sudut pandang metodologis ini itu terdiri dari batasan pemikiran matematis pada objek-objek yang secara intuitif hadir sebagai pengalaman langsung. Menurut Hilbert sendiri, finitisme itu merupakan posisi metodologis yang mungkin diambil dari filsuf matematika untuk tujuan filosofis tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa penalaran matematika itu bebas dari kontradiksi. Selanjutnya, Hilbert menunjukkan pendekatan yang ambisius terhadap masalah dalam menemukan teori dasar matematika yang masuk akal.
Hilbert sendiri percaya bahwa teori himpunan itu merupakan teori yang terbaik dan tidak boleh ditolak dalam pendekatannya itu tadi. Nah, dia tidak ingin membuang metode apapun dari perangkat ahli matematika, tetapi dia ingin menemukan matematika transfinite pada matematika yang lebih andal, dengan kata lain matematika yang terbatas. Nah, di sini ada dua strategi yang digunakan oleh Hilbert sendiri. Yang pertama, beliau ingin membawa matematika ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi dengan menerjemahkan isinya ke dalam sistem formal atau melakukan suatu aksioma tertentu. Sehingga di strategi pertama ini itu tidak ada makna tanda-tanda yang terdiri dari pernyataan matematika yang akan dipertimbangkan. Beliau ingin memeriksa keandalan alat matematika pada tingkat yang paling konkret. Di sini tidak ada interpretasi, tidak ada semantik, hanya ada tanda dan kemunculannya dalam pembuktian. Sedangkan strategi yang kedua, itu beliau ingin menunjukkan konsistensi sistem semacam itu dalam sarana finitistik. Nah, selanjutnya, inti untuk memahami konsepsi Hilbert tentang matematika finitis adalah melalui pernyataan berikut. Untuk setiap XY, berlaku X plus Y sama dengan Y plus X, di mana XY ini adalah elemen bilangan asli, tanpa mengasumsikan angka yang tak terhingga atau beberapa total lainnya yang tak terbatas. Nah, finite dalam finitisme itu secara tepat berarti bahwa semua referensi ke totalitas yang tidak terbatas itu harus ditolak. Nah, di sini ada 3 permasalahan yang kami kaji. Yang pertama ada angka dan bilangan, yang kedua ada pernyataan, dan yang ketiga ada fungsi finitis. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ada angka dan bilangan. Hilbert memahami pandangan finitistiknya tentang bilangan itu sebagai suatu reaksi dan kontras dengan konsepsi ahli logika tentang bilangan. Selanjutnya pada tahun 1905 itu beliau menyatakan bahwasanya aritmatika itu sering dianggap sebagai bagian dari logika, dan gagasan-gagasan logis tradisional yang mendasar itu biasanya bersifat mendahului ketika hal tersebut merupakan pertanyaan untuk membangun dasar aritmatika. Akan tetapi, jika kita mengamati dengan seksama, kita menyadari bahwa dalam eksposisi tradisional hukum-hukum logika, pengertian dasar aritmatika tertentu itu sudah digunakan. Misalnya, pengertian himpunan dan juga pengertian angka sampai batas tertentu. Menurut Hilbert sendiri, angka-angka itu diberikan secara konkret. Nah, dari sini sehingga muncul pertanyaan, apa sebenarnya angka-angka itu gitu, dan bagaimana kita mengetahuinya. Nah, dari pertanyaan ini tampak jelas bahwasanya Hilbert itu menginginkan semacam intuisi menjadi sumber pengetahuan. Jadi kita mungkin mengajukan pertanyaan sebaliknya. Misal nih, jenis intuisi seperti apa yang harus kita miliki? Nah, terkadang pandangan Hilbert sendiri itu dikemukakan seolah-olah Hilbert menyatakan bahwa angka-angka itu merupakan suatu tanda yang ada pada kertas. Nah, di sini itu penting untuk ditekankan bahwa representasi tersebut merupakan representasi yang keliru. Yang benar adalah bahwa bilangan bukanlah benda fisik dalam arti kebenaran teori bilangan dasar yang hanya bergantung pada fakta fisik eksternal atau bahkan kemungkinan fisik, misalnya pada jenis simbol guratan apa yang mungkin untuk ditulis. Selanjutnya ada pernyataan. Sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke pernyataan, bahwasanya dalam artikel On the Infinite itu angka diperkenalkan dengan gambar sebagai urutan goresan, ya. Beberapa tahun kemudian, ketika Hilbert menjadi yakin bahwa intuisi empiris itu tidak akan melakukan trik yang menyediakan aritmatika dengan pijakan yang aman dan dapat diterima secara filosofis.
Hilbert sendiri menyatakan bahwa angka itu tidak berarti apa-apa. Angka itu hanya memberi kita informasi tentang bagaimana memverifikasi atau memasukkan pernyataan aritmatika. Persamaan antar angka itu benar bukan jika angka tersebut sama atau memiliki bentuk yang sama, tetapi jika keduanya memberikan batasan yang sama pada proses suksesi. Nah, jika kita bisa memulai menghitung dan kedua angka menyuruh kita untuk berhenti pada saat yang bersamaan, maka keduanya sama. Nah, selanjutnya ada fungsi finitis. Oke, jadi fungsi finitis itu apa? Fungsi finitis itu merupakan cara mengkomunikasikan prosedur tertentu yang memungkinkan kita untuk memperoleh bilangan tertentu dari bilangan lain. Nah, operasi yang mungkin diminta dalam prosedur ini adalah membongkar angka dan iterasi atau operasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ini semua yang diperlukan untuk memberikan kondisi kebenaran untuk persamaan antara istilah aritmatika. Nah, Hilbert sendiri tidak membahas pengertian umum fungsi finitistik secara eksplisit. Nah, selanjutnya pada tahun sebelum tahun 26 ya, pada tahun 22 itu penjumlahan tidak diperkenalkan sebagai operasi pada angka, tetapi sebagai bagian dari definisi angka. Kita diberitahu bahwa angka itu urutan dari bentuk 1, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1. Kalau sekarang kan kita mengenalnya angka itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, tapi pada tahun 22 itu angka diperkenalkan sebagai bagian dari definisi. Jadi 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 gitu. Nah, kemudian pada tahun 1926 tanda penjumlahan itu berfungsi untuk mengkomunikasikan penggabungan angka. Akan tetapi penggabungan di sini itu tidak dianggap sebagai operasi secara langsung. Misal nih 111 ditambah 11 sama dengan 11111. Nah, ini tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa operasi penjumlahan yang diterapkan di sini itu tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa operasi penjumlahan yang diterapkan pada angka 111 dan 11 menghasilkan 11111, melainkan 111 jika disandingkan dengan 11 akan menghasilkan 11111. Nah, jadi pada dasarnya penjelasan awal penjumlahan itu masih banyak yang bergantung pada citra visual bilangan sebagai urutan goresan. Walaupun begitu, penjumlahan dipahami sebagai operasi penggabungan. Nah, sebagaimana umumnya ya, bahwasanya setiap pandangan itu pasti memiliki kritikan tersendiri. Nah, jadi pandangan finitisme ini memiliki dapat kritikan dari Parsons dan Tate. Nah, yang pertama kita bahas dulu kritikan Parsons terhadap finitisme sebagai pengetahuan intuitif. Charles Parsons itu pada tahun 1968 mencoba untuk mengevaluasi status epistemologis penalaran finitis dalam kerangka teorinya sendiri tentang intuisi matematika. Parsons itu berbagi fitur penting dengan intuisi finitis Hilbert dari simbol goresan yang tadi itu. Nah, memang pada dasarnya tulisan Hilbert itu memiliki pengaruh yang besar untuk Parsons sendiri. Akan tetapi intuisi baik Hilbert maupun Parsons itu menekankan pada intuisi objek. Nah, sedangkan yang dipertaruhkan di sini adalah pengetahuan intuitif proposisional. Jadi pengetahuan intuitif itu merupakan pengetahuan yang didasarkan pada intuisi seseorang dengan cara yang tepat. Nah, selanjutnya, jika kita mengikuti analogi intuisi matematika Parsons dengan persepsi tertentu, maka kita cenderung setuju bahwa proposisi yang diekspresikan oleh persamaan yang ada di kotak merah itu bisa diketahui dalam arti yang relevan. Nah,
dalam persamaan tersebut kita mungkin mengira bahwasanya 3 goresan yang digabungkan dengan 2 goresan itu akan menghasilkan 5 goresan. Akan tetapi lebih sulit untuk melihat bagaimana intuisi dapat secara langsung memberikan pengetahuan tentang prosedur finitistik yang menghasilkan hasil tertentu atau klaim umum yang benar. Nah, pada titik tertentu bukti finitistik itu harus memainkan peran. Sebagai contoh, untuk melihat bahwa 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Nah, dari sini kan hasilnya dapat diketahui dari setiap goresan pada simbol goresan 111 dengan 11 di satu sisi. Begitupun juga dengan goresan yang di sisi lain gitu. Nah, secara nalurinya dapat dilihat bahwa hasilnya adalah sama gitu kan. Akan tetapi untuk memiliki pengetahuan intuitif tentang pernyataan umum dari X dikalinya sama dengan Y dikali X itu tampaknya membutuhkan wawasan yang semacam itu, wawasan yang tak terhingga. Jadi hal ini membawa kita ke permulaan dan pada pertanyaan pengertian apa yang dapat kita berikan pada fase pengetahuan intuitif. Nah, selanjutnya Parsons itu menyatakan bahwa proposisi secara intuitif terbukti jika gagasan tersebut diperoleh langsung oleh penalaran yang sangat kecil untuk argumen apapun tentang objek yang diberikan secara intuitif. Nah, kritikan yang kedua, di sini ada analisis Tate terhadap finitisme. Perbedaan yang sangat penting tentang finitisme antara konsepsi Tate dan Parsons maupun konsepsi Hilbert adalah bahwa menurut Tate itu tidak ada dasar epistemologis akhir untuk finitisme. Jadi beliau menyatakan bahwa tidak ada konsepsi mutlak tentang jaminan yang diwujudkan oleh finitisme atau jenis penalaran matematis lainnya. Nah, sebaliknya, peran khusus dari finitisme itu terdiri dari keadaan bahwa hal tersebut merupakan jenis penalaran minimal yang diandaikan oleh semua penalaran matematika non-trivial tentang angka. Jadi, menurut beliau, finitisme itu merupakan fundamental atau dasar bagi matematika teori bilangan, walaupun landasan tersebut bukan landasan dalam arti yang diinginkan oleh Hilbert sendiri. Oke. Sekian itu tadi pemaparan dari kami dari kelompok 3 mengenai pandangan filosofi matematika terkait filosofi matematika menurut pandangan konstruktivisme dan